Halo, berjumpa lagi di channel ini. Kemunculan penampakan Avanza baru di jalanan menjadi perhatian khusus para pencinta mobil sejuta umat ini. Belum lagi perihal fitur yang dikabarkan begitu lengkap yang terdapat pada Avanza Veloz 1.5 tipe Q TSS varian tertingginya. Berikut kita ulas penampakan bagian interior dari New Avanza Veloz tipe Q TSS varian tertinggi dari Toyota New Avanza. Berbeda jauh dengan Veloz generasi sebelumnya, di sini New Veloz mengusung tampilan layout dashboard model baru. Desainnya lebih berkelas dan berkesan mewah. Terdapat logo Veloz di bagian soft touch sisi kiri ini. Namun untuk material, kemungkinan masih perpaduan antara soft touch dan hard plastik gitu. Di bagian tengah terdapat monitor mode floating ala kekinian, di mana sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Pengaturan AC digital dengan auto climate dan juga terdapat rear defogger. Untuk switch start stop engine button ada di bagian konsol tengah ini sob, bersebelahan dengan indikator safety beltnya. Untuk tampilan door trim pun juga berubah. Di sini modenya lebih mirip Toyota Rise dengan adanya pegangan tangan di sisi door trim ini. Terlihat juga perpaduan bahan soft touch dan hard plastik beserta aksen disc chrome pada bagian ini. Secara tampilan lebih elegan dibandingkan dari Veloz generasi sebelumnya. Kemudian di sini terdapat pengaturan switch power window, pengaturan spion lead track, serta mobil ini juga sudah dilengkapi auto folding. Belum cukup sampai di sana, New Veloz ini pun diberi sentuhan ambient light pada bagian tengah panel ini serta di bagian door trim depan. Mantap! Untuk Veloz sekarang, MID-nya serupa dengan Toyota Rise, sangat modern sekali. Tampilan display digitalnya memperkuat nuansa perubahan major di sisi interior mobil ini. Sayangnya kita belum bisa mengetahui apakah tampilan animasi displaynya bisa kita robah-robah seperti yang dimiliki oleh Toyota Rise. Nah, layaknya perubahan pada layout dashboard dan pada MID-nya, Toyota pun melakukan penyegaran di pengaturan sisi kemudi. Di sini New Veloz 1.5 tipe Q TSS selain bisa tilt steering, juga sudah bisa teleskopik, sehingga lebih fleksibel dalam mengatur posisi riding. Untuk model setir pun hampir sama dengan model setirnya Toyota Rise. Di bagian kiri terdapat pengaturan MID dan di bagian kanan pengaturan audionya. Namun tidak terdapat pedal shift di mobil ini. Untuk lebih memanjakan si pengendara New Veloz ini, selain power outlet 12 volt maupun USB port, Toyota pun memberikan fitur wireless charging di bagian tengah ini sob, yang mana fungsinya tentu mempermudah dalam proses charging handphone Anda. Tidak perlu pakai kabel-kabel segala. Fitur ini simple tapi manfaatnya besar. Mantap! Lagi-lagi Toyota memanjakan konsumennya dengan fitur yang satu ini. Selain kamera mundur, New Veloz 1.5 tipe Q TSS juga disematkan fitur kamera 360. Fitur yang memberikan pandangan menyeluruh ke sekeliling kendaraan, sehingga komplit dah kalau soal urusan pandangan. Berbeda dengan Veloz sebelumnya, sekarang AC tengah untuk penumpang baris kedua dan ketiga pada New Veloz lebih rata plafon, di mana pengaturan speed fan sejajar dengan lampu kabin. Karena itu penempatan posisi roof monitor terlihat lebih rapi di bagian tengah ini guys.
Tidak mau kalah dengan kompetitor sekelasnya, New Veloz pun sekarang mengadopsi sistem lipatan rata bagasi. Jadi jika jok belakang baris ketiga dilipat akan memberikan space ruang bagasi yang lebih besar lagi. Jika bicara fitur, New Veloz 1.5 tipe QTSS sudah pasti memiliki fitur yang paling komplit di variannya guys. Toyota Safety Sense, inilah fitur yang sama di Toyota Rise, di mana terdapat fitur pre-collision system, adaptive cruise control, front departure alert, dan pedal miss operation control. Kemudian juga New Veloz ini sudah memakai APB atau Electronic Parking Brake, bukan tuas mekanik lagi. Selain itu juga fitur standar pun sudah tentu ada di mobil ini. Nantilah kita bicarakan fiturnya setelah mobil ini di launching resmi. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komennya pada kolom komentar. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.